Keterangan dari kitab Tuhfatul Murid ya. Dari kitab Tuhfatul Murid ini dijelaskan apakah jin ini masuk surga sebagaimana manusia. Kalau manusia ini kan sudah tahu ya, kalau yang taat ya masuk surga, kalau yang tidak taat ya masuk neraka. Apakah jin itu seperti itu juga sama dengan manusia? Ini keterangan ulama, ada perbedaan pendapat juga. Wa ammal jinnu faqad ittafaqul ulama ala anna kafiruhum mu'adzabun fil akhirati. Ya ini. Jadi kesepakatan ulama, konsensus para ulama bahwa jin ini kalau kafir ya juga disiksa di akhirat. Waqtulifa fi mu'minihim, dan diperselisihkan di dalam kemukminannya jin. Kalau kafir ya jelas ittafaqul ulama, yaitu ada konsensus para ulama jelas bahwa jin itu kalau kafir ya disiksa. Tapi kalau mukmin, kalau Islam, jinnya bagaimana? Maka di sini ada perbedaan ulama ala aqwalin, banyak pendapat. Fakilah, maka dikatakan satu pendapat, innahum, mereka itu jin kal insi, seperti manusia. Fayusabunah, maka diberi pahala mereka itu alat taati, terhadap pekerjaan taatnya, ya diberi pahala kalau dia taat. Wa yu'aqabuna 'alal ma'siyati, dan juga disiksa kalau mengerjakan kemaksiatan. Ya sebagaimana manusia, kalau manusia kan kalau taat ya dikasih pahala, masuk surga ya. Tapi kalau maksiat ya dikasih siksa oleh Allah, disiksa. Ini pendapat yang pertama. Wakilah, juga ada kil, mendapat la sawaba lahum, maka tidak ada pahala lahum bagi mereka jin. Jin itu walaupun taat tidak mendapat pahala. Kata ulama, illan najata minan nar, hanya saja dia selamat dari api neraka. Jadi jin itu kalau statusnya dia seorang mukmin seperti manusia, maka pendapat yang kedua ini, walaupun dia mengerjakan ketaatan ya, walaupun dia mengerjakan ketaatan, mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya, maka tidak diberi pahala oleh Allah. Hanya saja dia terlepas, artinya tidak masuk surga, tidak masuk neraka ya, maaf, tidak masuk neraka. Summa yuqalu lahum kunu turaban kal bahaimi, maka dikatakan jin tadi itu oleh Allah nanti di akhirat jadilah debu. Tidak masuk surga jin itu, ya juga tidak masuk neraka di sini. Jadilah debu seperti hayawan-hayawan yang lain. Ini pendapat yang kedua. Meskipun jin tersebut melakukan ketaatan, maka ia tidak mendapatkan pahala, la sawaba lahum illan najata minan nar, kecuali diselamatkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman, kunu turaba kal bahaim, hancur menjadi debu. Jadilah debu. Terhindarnya dari api neraka itu merupakan sebuah pembalasan dari Allah kepada jin yang telah melakukan taat ini. Ini pendapat yang kedua ya. Wakilah, juga dikatakan yakununa fi rubtil jannati yarahumul insu min haitsu la yarahum aksu. Jadi pendapat yang ketiga bahwa jin itu jika dia mukmin ada di level yang paling bawah. Ada di surga cuman levelnya paling bawah. Sehingga jin itu nanti tidak bisa melihat manusia, sedangkan manusia bisa melihat jin. Sebaliknya di dunia, kalau manusia di dunia ini tidak melihat jin ya, tapi kalau jin melihat manusia. Tetapi di akhirat nanti ya jin tidak melihat manusia, kemudian manusia ini melihat jin. Ini pendapat yang ketiga. Wakilah yakunu fi rubtil jannati yarahumul insu. Ada di level yang paling bawah. Ada di surga, fi rubtil jannati. Fi rubti ini ada di tempat yang paling bawah di surga itu. Yang mungkin levelnya ini paling rendah ya, paling rendah. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, wakila yakununa fil a'raf dzakarahu al-jalalus suyuti. Wakila yakuna fil a'raf, jin yang taat
mukmin Islam ya, maka dia nanti ada di Al-A'raf. A'raf ini tempat bainal jannati wan nar, ada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ada satir, ada penghalang, ada hijab ya. Bainal jannati wan nar. Ini ada di tempat itu nanti jin ini. Ya tidak masuk surga statusnya itu. Ya tidak masuk neraka. Yakunu fil a'raf. Maka penjelasan ini dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti. Ma'ama yashhadu likullin minal ahadis. Ya ini pendapat tentang seseorang menikah dengan jin dan posisi jin nanti di hari akhirat. Ini banyak keterangan dari para ulama. Saya kutip ini dari kitab Tuhfatul Murib karya Syekhul Islam Ibrahim Muhammad Al-Bajuri.